Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Fisika Statistik yang beranggotakan yang pertama ada Adi Yurika Isnamegawati dengan NIM K23191, yang kedua ada Adi Setiawan dengan NIM K23192, dan yang ketiga ada Afifa Chandra dengan NIM K23193. Di sini kami akan membahas mengenai fungsi distribusi dan distribusi normal. Langsung saja. Yang pertama yaitu fungsi distribusi. Pengertiannya adalah suatu fungsi yang dapat menggambarkan sifat dasar atau karakter dari suatu variabel random atau acak. Jenisnya yaitu ada dua, yaitu yang pertama merupakan fungsi distribusi kontinu dan yang kedua ada fungsi distribusi diskrit. Kita akan membahas fungsi distribusi kontinu terlebih dahulu. Fungsi distribusi kontinu adalah pengubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah apabila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Kemudian jenis fungsi distribusi kontinu ada 4, yaitu yang pertama yaitu chi-square atau chi kuadrat, yang kedua ada t-student, yang ketiga ada f-Fisher atau fungsi f, dan yang keempat ada distribusi normal. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai fungsi distribusi chi-square. Distribusi chi-square merupakan distribusi dengan variabel acak kontinu. Simbol yang dipakai ialah x kuadrat atau chi kuadrat. Chi kuadrat adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis apabila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas, di mana data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Rumus dasar dari chi kuadrat yaitu chi kuadrat sama dengan sigma i sama dengan 1 f0 min fh kuadrat per fh, di mana f0 merupakan frekuensi yang diobservasi dan fh merupakan frekuensi yang diharapkan. Dan yang kedua ada fungsi distribusi t-student. Distribusi t-student biasanya digunakan untuk menjumlah sampel yang kecil atau kurang dari 30, sehingga nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar. Rumus dari t-student yaitu t sama dengan x min mu dibagi s per akar n, dengan x sama dengan nilai rata sampel, mu sama dengan nilai rata populasi, s sama dengan standar deviasi sampel, dan n sama dengan banyaknya sampel. Kemudian sifat dari fungsi distribusi t-student yaitu mempunyai rata-rata sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda, sesuai dengan besarnya sampel. Semakin besar sampel, maka semakin mendekati distribusi normal. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini merupakan kurva dari distribusi T. Baik, untuk selanjutnya adalah distribusi F. Distribusi F adalah salah satu distribusi peluang kontinu yang terbentuk dari perbandingan dua peubah acak atau variabel random yang saling bebas dan memiliki sebaran distribusi chi-square. Untuk fungsi densitasnya sendiri memiliki persamaan F untuk fungsi F sama dengan K kali F setengah dikalikan V1 min 2 dibagi 1 plus V1 dikalikan F dibagi V2 pangkat setengah V1 plus V2, di mana F besar di sini merupakan variabel acak yang memenuhi F lebih besar daripada 0, kemudian K merupakan bilangan tetap yang harganya bergantung pada derajat kebebasan V1 dan V2. Sedangkan V1 sendiri merupakan derajat kebebasan antara varian rata-rata sampel atau sebagai pembilang, dan V2-nya sama dengan derajat kebebasan dalam keseluruhan sampel atau sebagai penyebut. Kemudian untuk grafik distribusi F dapat dilihat pada gambar berikut ini. Karena distribusi F diturunkan dari distribusi chi kuadrat, maka grafiknya sedikit positif, yaitu miring ke kanan. Nah, adapun tabel untuk distribusi F ini umumnya diberikan untuk nilai peluang A sama dengan 0,01 dan A sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan pembilang V1 dan kebebasan penyebut V2. Peluang ini dinyatakan oleh luas daerah di kanan atau FA ini di kanan FA seperti pada gambar berikut ini. Kemudian untuk fungsi distribusi F sendiri pada hasil uji statistik
Maka yang pertama berfungsi untuk ANOVA satu arah atau uji beda lebih dari 2 rata-rata. Kemudian yang kedua uji serentak parameter regresi linear berganda. Yang ketiga ANOVA 2 arah tanpa interaksi dan ANOVA 2 arah dengan interaksi. Kemudian untuk distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang bersifat kontinu, di mana distribusi probabilitas peubah acak normal bergantung pada 2 parameter rata-rata dan simpangan baku. Untuk grafik distribusi normal dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk grafiknya sendiri terkenal mirip seperti lonceng. Kemudian untuk rumus distribusi normal sendiri yaitu fx untuk new, simpangan baku kuadrat sama dengan 1 per akar 2pi sigma kuadrat dikalikan E pangkat minus 1 per 2 sigma kuadrat dikalikan X min new dikuadratkan, di mana X itu merupakan perubah acak kontinu, mu merupakan rata-rata atau min, kemudian pi itu memiliki nilai 3,14, kemudian E merupakan bilangan eksponensial, dan sigma ini merupakan simpangan baku data berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya yaitu sifat distribusi normal. Yang pertama, nilai min itu sama dengan nilai median dan sama dengan nilai modus. Kemudian luas seluruh daerah di bawah kurva adalah 1, mempunyai 1 modus, kemudian kurva simetris pada nilai mu, kemudian semakin besar simpangan baku maka semakin lebar kurvanya. Kemudian masuk pada distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit adalah distribusi yang mencantumkan semua kemungkinan nilai perubahan acak diskrit beserta probabilitasnya. Kemudian jenis distribusi probabilitas diskrit dibagi menjadi 3, yaitu fungsi distribusi Poisson, kemudian fungsi distribusi hypergeometrik, kemudian fungsi distribusi binomial. Nah, untuk distribusi Poisson sendiri yaitu distribusi peluang acak diskrit yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi pada suatu selang waktu atau daerah tertentu. Hypergeometrik adalah banyaknya sukses dalam ukuran contoh acak yang diambil dari ukuran populasi benda yang mengandung banyaknya penyekatan atau kelas bernama sukses dan populasi dikurangi banyaknya kelas bernama gagal. Selanjutnya untuk fungsi distribusi binomial akan dijelaskan oleh Mbak Afifa Chandra. Selanjutnya adalah distribusi binomial. Distribusi binomial ditemukan oleh James Bernoulli sehingga kita bisa menyebutnya dengan distribusi Bernoulli. Distribusi binomial adalah distribusi teoritis yang menggunakan variabel random discrete yang terdiri dari 2 kejadian yang saling berkomplement. Syarat dari distribusi binomial yang pertama, jumlah percobaan merupakan bilangan bulat. Misalkan kita melambungkan dadu sebanyak 2 kali, kita tidak mungkin untuk melambungkan dadu sebanyak 2,5 kali. Syarat yang kedua, setiap eksperimen mempunyai 2 outcome atau hasil, misalkan sukses dan gagal, laki-laki dan perempuan, atau sehat dan sakit. Syarat yang ketiga, yaitu peluang sukses sama setiap eksperimen. Misalkan sebuah dadu yang dilempar diharapkan keluar mata 5, maka dikatakan peluang suksesnya adalah 1/6, begitupun pada lemparan selanjutnya. Berikut adalah ciri-ciri dari distribusi binomial. Yang pertama, setiap percobaan hanya mempunyai 2 kemungkinan hasil. Yang kedua, setiap percobaan bersifat independen atau percobaan dilakukan dengan pengembalian. Yang ketiga, probabilitas sukses setiap percobaan harus sama, dinyatakan dengan P, sedangkan probabilitas gagal dinyatakan dengan Q dan jumlah P dan Q harus sama dengan 1. Ciri-ciri yang keempat, yaitu jumlah percobaan dinyatakan dengan N atau harus tertentu jumlah percobaannya. Berikut adalah contoh penerapan dari distribusi binomial. Yang pertama, jumlah pertanyaan di mana kita dapat mengharapkan bahwa terkaan jawaban kita benar dalam ujian pilihan ganda.
Yang kedua, jumlah asuransi kecelakaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Dan yang ketiga, jumlah lemparan bebas yang dilakukan oleh pemain basket selama satu musim. Selanjutnya adalah rumus distribusi binomial. Yang pertama, terkait binomial suatu peristiwa, kita dapat mencarinya dengan rumus P X sama dengan X sama dengan B X N P sama dengan C N X dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N min X. Dengan X adalah banyaknya peristiwa sukses, P adalah probabilitas peristiwa sukses, N adalah banyaknya percobaan, dan Q adalah probabilitas peristiwa gagal yang dapat kita cari dengan mengurangkan 1 dengan probabilitas peristiwa sukses. Berikut adalah contoh soal terkait binomial suatu peristiwa. Sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 4 kali. Tentukan probabilitas dari peristiwa mata dadu 5 muncul 1 kali. Karena dadu memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga setiap sisinya memiliki probabilitas 1/6. Maka P sama dengan 1/6, Q sama dengan 5/6, N sama dengan 4 karena dilakukan sebanyak 4 kali, dan X sama dengan 1 karena yang diharapkan mata dadu 5 muncul 1 kali. Dengan memasukkan ke rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, maka didapatkan C41 dikalikan 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 3 adalah 4 kali 1/6 kali 125/216. Maka probabilitas dari peristiwa mata dadu 5 muncul 1 kali adalah 0,3858. Selanjutnya terkait probabilitas binomial kumulatif. Probabilitas binomial kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa binomial yang lebih dari satu sukses. Probabilitas binomial kumulatif merupakan sigma dari probabilitas suatu peristiwa. Maka kita dapat mencarinya dengan menjumlahkan P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1 ditambah P X sama dengan N. Dengan X adalah banyaknya peristiwa sukses, P adalah probabilitas peristiwa sukses, N adalah banyaknya percobaan, dan Q adalah probabilitas peristiwa gagal. Berikut adalah contoh soal terkait probabilitas binomial kumulatif. Sebanyak 6 mahasiswa akan mengikuti ujian sarjana dan diperkirakan probabilitas kelulusannya 0,7. Hitunglah probabilitas apabila paling banyak 2 mahasiswa yang lulus. Dari soal kita ketahui probabilitas suksesnya 0,7, sehingga probabilitas gagalnya 0,3 dengan N sama dengan 6 dan X adalah 0,12. Karena apabila paling banyak 2 mahasiswa yang lulus, ada 3 kemungkinan, yaitu tidak ada mahasiswa yang lulus, hanya 1 mahasiswa yang lulus, dan 2 mahasiswa yang lulus. Maka untuk mencari PBK-nya, kita dapat mencari probabilitas peristiwa untuk masing-masing kondisi tadi, yaitu tidak ada yang lulus, hanya 1 yang lulus, dan 2 yang lulus. Didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk kondisi tidak ada mahasiswa yang lulus, probabilitasnya 0,000729. Untuk 1 mahasiswa yang lulus 0,010206, dan untuk 2 mahasiswa yang lulus adalah 0,059535. Maka probabilitas apabila paling banyak 2 mahasiswa yang lulus adalah 0,07047. Berikutnya terkait rata-rata, varians, dan simpangan baku dari probabilitas binomial. Untuk rata-rata yang disimbolkan dengan mu, kita dapat mencarinya dengan rumus X kali CNX kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Sedangkan untuk varians yang disimbolkan dengan sigma kuadrat adalah sigma X sama dengan 0 sampai N dari X kuadrat kali CNX kali P pangkat X kali Q pangkat N min X dikurangi mu kuadrat. Sedangkan untuk simpangan baku yang disimbolkan dengan sigma adalah akar dari varians. Dari ketiga persamaan tersebut kita dapat meringkasnya.
Untuk mencari rata-rata, dapat mengalihkan banyaknya percobaan dengan probabilitas sukses. Sedangkan untuk varians, kita dapat mengalihkan rata-rata dengan probabilitas peristiwa gagal. Sedangkan untuk keseimbangan baku adalah akar dari varians. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.